diaktifkan kembali oleh host. Baik, sekali lagi selamat siang teman-teman semua dari seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bergabung, berdiskusi, bersilaturahim dalam acara pelatihan penulisan artikel ilmiah. Jadi menulis artikel ilmiah serasa update status. Semoga pelatihan kita pada siang hari ini nanti memberikan manfaat kepada kita semua, terlebih untuk teman-teman yang sekarang masih sedang menempuh studi S1, ada yang semester 6, semester 8, semester 10, karena memang segmen acara kami kemarin dikhususkan untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini mungkin sedang butuh-butuhnya untuk menyelesaikan skripsi ataupun sedang butuh-butuhnya untuk menyiapkan artikel ilmiah. Kami dari Prodi S2 Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta berterima kasih dan juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung pada teman-teman yang pada siang hari ini bergabung dengan kami. Kebetulan kami sampaikan sedikit dulu overview-nya bahwa sebenarnya pelatihan semacam ini sudah beberapa kali dilakukan. Dulu ada batch 1, batch 2, dan pada siang hari ini adalah batch 3 ya. Tetapi karena dulu diselenggarakan sebelum ada COVID-19 ya. Jadi sebelum ada wabah corona, sehingga lebih banyak kami selenggarakan untuk para mahasiswa di sekitar Jogja. Dan kita lakukan dengan tatap muka di kelas atau di kampus atau di mana saja yang lebih mudah untuk diakses oleh teman-teman. Ya, jadi ini adalah gelombang ketiga dan alhamdulillah setiap gelombang pesertanya biasanya cukup antusias. Biasanya di gelombang awal tuh di gelombang 1 hanya kami batasi 60 peserta. Ternyata itu kuotanya sudah penuh di 2 jam pendaftaran awal ya. Jadi ketika baru dibuka itu 2 jam sudah penuh. Kemudian gelombang kedua juga seperti itu. Karena gelombang ketiga kita lakukan secara online ya melalui aplikasi Zoom ini sehingga bisa diakses oleh lebih banyak teman-teman dari berbagai daerah. Alhamdulillah silaturahim kita jauh lebih luas, kita nambah teman dan insya Allah nanti juga akan menambah ilmu yang bermanfaat. Nah, karena dari testimoni yang terlebih dahulu bahwa dengan materi yang saya sampaikan, jadi pengalaman saya ketika menulis artikel seperti ini, waktu saya kuliah dulu seperti itu kesulitannya, kemudian saya ya punya cara tersendiri untuk membimbing para mahasiswa dan ternyata dari hasil testimoni mahasiswa apa yang sering saya sampaikan itu ternyata mempermudah mereka untuk menulis artikel. Akhirnya saya sampaikan berulang-ulang di berbagai kesempatan di pelatihan-pelatihan baik untuk mahasiswa maupun para dosen. Ya, semoga jam ke depan kita bisa berdiskusi, kita bisa tukar pengalaman, saya juga bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman kepada teman-teman semua, sehingga nanti selepas acara ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat khususnya dalam penulisan artikel ilmiah. Baik, teman-teman, saya akan mulai dengan menggunakan artikel sederhana yang
Baik, semoga sudah bisa dilihat oleh teman-teman semua. Ya, saya sampaikan beberapa slide awal, nanti kita buka diskusi terlebih dahulu. Mohon host untuk selalu standby, sehingga bisa men-setting pesertanya mute atau unmute ya. Teman-teman sekalian, materi saya beri judul menulis artikel ilmiah serasa update status. Jadi update status Facebook, update status WA Story, dan lain-lain ya, update status media sosial. Tentu juga tidak semudah yang dibayangkan, tetapi serasa update status itu ya seperti teman-teman ketika update status di Facebook, ya rasanya itu semangat, rasanya itu senang, rasanya itu bahagia, rasanya itu mudah. Harapan kami, jadi setelah melakukan pelatihan ini, teman-teman juga nanti bisa membuat artikel ilmiah dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang mudah, ya. Meskipun tentu juga tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi sekali lagi berdasarkan pengalaman dengan para mahasiswa, bahkan juga dosen-dosen yang sering diskusi dengan saya, materi yang saya sampaikan insya Allah akan sangat membantu teman-teman semua ya. Jadi kita langsung mulai saja ya. Mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum ke materi pokok, saya ingin menyampaikan dulu tentang apa sih manfaat publikasi ilmiah bagi mahasiswa. Kok sekarang banyak sekali tawaran ya, pelatihan penulisan artikel ilmiah, pelatihan publikasi jurnal internasional, dan seterusnya. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang ditawarkan. Apalagi di masa COVID-19 ini banyak sekali bertebaran brosur, leaflet di Facebook, ya, di grup-grup WA, dan lain sebagainya, yang menawarkan tentang pelatihan publikasi ilmiah bagi mahasiswa. Apa sih manfaatnya kok mahasiswa perlu punya keterampilan untuk menulis artikel ilmiah? Apa kira-kira pentingnya bagi teman-teman sebagai mahasiswa? Apa pentingnya teman-teman sebagai seorang calon guru profesional, ataupun bagi teman-teman dalam mengembangkan karir di masa depan? Mohon maaf, tadi belum sempat memperkenalkan ya, meskipun ini teman-teman sudah bisa membaca nama saya di slide ya. Jadi nama saya Suyatno, sekarang sebagai Ketua Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi ketika menulis artikel ilmiah. Alhamdulillah sesuai dengan brosur yang kami sebarkan kemarin, ya, yang mungkin teman-teman sudah baca. Dalam 2 tahun terakhir ini saya bisa mempublikasikan 30 artikel jurnal internasional, yang 20 diantaranya adalah terindeks Scopus. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa sering mendengar kata Scopus dari dosen-dosennya di kampus ya, Scopus ya. Itu adalah salah satu lembaga pengindeks jurnal ya. Bahwa jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu merupakan salah satu indikator bahwa jurnal tersebut adalah jurnal yang memiliki reputasi internasional ya, diakui secara internasional. Dan bagi mahasiswa, bagi dosen, artikel tersebut tentu punya
nilai yang sangat baik begitu ya. Jadi apa manfaatnya? Yang pertama, dengan publikasi ilmiah ya, itu berarti mempublikasikan hasil pemikiran dan penelitian kepada masyarakat luas. Teman-teman sekarang ada yang semester 6, semester 8, semester 10, ada yang sedang meneliti skripsi, ya, ada yang mungkin skripsinya sudah hampir selesai, atau bahkan ada yang sudah selesai sehingga tinggal wisuda. Nah, hasil penelitian teman-teman itu kalau dibaca, ya, mungkin sangat bermanfaat. Ternyata hasil penelitian skripsi teman-teman itu ternyata melalui penelitian skripsi teman-teman memperoleh temuan yang sangat bagus, ya. Memperoleh informasi yang sangat bagus, memperoleh informasi yang sangat berguna. Nah, jangan sampai informasi yang sangat berguna itu hanya dibaca sendiri, hanya dibaca oleh dosennya di kampus, hanya dibaca oleh teman-temannya di kelas. Nah, rugi. Jadi kalau dengan publikasi ilmiah, jadi penelitian skripsi, hasilnya bagus, kemudian ditulis dalam bentuk artikel, dipublikasikan di jurnal, maka pembacanya akan jauh lebih banyak. Kalau diterbitkan di jurnal nasional, berarti pembacanya adalah teman-teman di seluruh Indonesia. Bahkan kalau diterbitkan di jurnal internasional, berarti pembaca dari ilmu yang disebarkan oleh teman-teman itu dibaca oleh masyarakat internasional di seluruh dunia. Ya. Jadi mempublikasikan hasil pemikiran dan penelitian kepada masyarakat luas. Memperkenalkan kapasitas diri kepada masyarakat akademik. Ya. Dengan publikasi ilmiah, maka masyarakat akan tahu, ya, Mbak Laili Hidayati itu siapa sih? Kebetulan ini namanya bisa saya lihat dari layar laptop. Mbak Vinda Vika itu siapa sih? Mbak Meliza Putri itu siapa sih? Ya. Jadi dengan publikasi hasil pemikiran kita, hasil penelitian kita, masyarakat luas akan jadi tahu siapa diri kita. Ya, jadi memperkenalkan kapasitas diri kepada masyarakat akademik. Kemudian yang berikutnya adalah membangun track record. Ya. Membangun CV, membangun daftar riwayat hidup, ya, membangun track record, dan ini akan sangat berguna bagi pengembangan karir di masa depan. Jadi kalau kita banyak menulis, ya, dalam konteks diskusi kita adalah menulis artikel, semakin banyak dipublikasikan, semakin banyak dibaca orang, berarti kita sedang membangun track record, ya, mempromosikan kualitas diri kita kepada masyarakat luas, terutama masyarakat akademik. Dan ini akan sangat berguna bagi pengembangan karir kita di masa depan. Apapun karirnya, kalau kita kuliah di bidang kependidikan, ya yang paling dekat adalah seorang calon guru profesional. Atau bahkan teman-teman yang ada niat untuk melanjutkan kuliah di S2 dimanapun itu, ya, maka akan bisa saja menjadi seorang calon dosen di perguruan tinggi. Ya. Apapun yang kita tulis saat ini, apapun yang kita publikasikan, itu akan sangat berguna dalam membangun karir kita di masa depan. Maka mumpung kita masih sedang kuliah di S1, ada yang semester 6, semester 8, bahkan semester 10, belum terlambat untuk memulai, ya, untuk mengupgrade diri kita, untuk menulis track record kita, untuk membangun track record kita. Apa sih contoh sangat berguna untuk pengembangan karir di masa depan? Ya, contoh ini ya, di poin berikutnya, misalkan banyak peluang beasiswa S2 dan S3 mensyaratkan publikasi ilmiah. Nah, sekarang banyak.
lulus S1, pengen mendapat beasiswa S2, entah di dalam negeri ataupun di luar negeri, biasanya salah satu poin yang dinilai itu adalah publikasi ilmiahnya. Dicek, bisa dicek di Google, ya, di Google Scholar-nya. Misalkan namanya ini ada Kristanti, ya, yang kelihatan dari layar laptop saya bisa mengecek track record-nya Mbak Yulia Kristanti dalam penulisan artikel ilmiah dengan searching di Google, terutama di Google Scholar. Oh, ternyata setelah saya searching nama Yulia Kristanti, misalkan ditemukan 5 artikel ilmiah yang sangat bagus. Wah, itu bisa dinilai nanti. Jadi sekarang itu banyak peluang beasiswa itu yang salah satu nilai, salah satu aspek yang nilai sangat tinggi itu adalah publikasi ilmiahnya. Kebetulan mahasiswa kami banyak, ada yang lulusan S1 itu sedang apply beasiswa LPDP ke Australia. Ya. Ada yang lolos kemarin itu, ada yang alumni bimbingan dan konseling. Ada lagi alumni S1 pendidikan bahasa Inggris. Kemudian apply beasiswa LPDP ke Australia dan ternyata lolos, diterima. Ya. Karena dia itu ternyata selama S1 dulu banyak dibimbing oleh dosen-dosennya untuk nulis artikel ilmiah dan diterbitkan di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Ya. Dia lulus dengan sangat bagus, kemudian apply beasiswa S2 ke Australia melalui beasiswa LPDP, lolos karena salah satu poin yang dinilai sangat tinggi itu adalah publikasi ilmiahnya. Sekarang masih sedang menempuh beasiswa S2 di ada juga lulusan kami prodi S2 Manajemen Pendidikan yang sekarang sedang berproses. Kemarin yang bersangkutan dapat beasiswa perbaikan bahasa Inggris dari salah satu lembaga, ya. Dia dikarantina selama 3 bulan untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian supaya nilai TOEFL-nya itu 550 ke atas. Sekarang sedang apply beasiswa ke Australia juga, tetapi oleh calon promotornya itu disarankan supaya nambah dulu artikel ilmiahnya untuk untuk dipublikasikan di jurnal internasional. Kebetulan mahasiswa tersebut adalah bimbingan saya, tesisnya sudah beberapa artikel yang terbit di jurnal internasional, tapi oleh calon promotornya di Australia masih dianggap kurang sehingga diminta untuk menambah, dan sekarang masih berproses penelitian dengan saya supaya artikel-artikel yang terbit di jurnal internasional jauh lebih banyak. Kebetulan mahasiswa kami dalam proses perkuliahan selalu dibimbing untuk menulis artikel-artikel ilmiah, dan sudah mulai banyak sekali mahasiswa yang bisa mempublikasikan artikelnya di jurnal-jurnal internasional terindeks Scopus. Jadi, insya Allah diskusi kita akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang fokus untuk menyiapkan karirnya di masa depan. Ya, entah itu sebagai calon guru profesional, entah itu sebagai calon dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta, bahkan satu lagi ya yang terakhir ini, bahkan ada perguruan tinggi negeri tertentu di Jawa Timur, itu universitas yang sangat ternama di Jawa Timur, perguruan tinggi negeri tertentu, ketika melakukan rekrutmen, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah publikasi artikel. Ya, ini sering jadi perbincangan ya di grup-grup dosen. Ada kampus tertentu ketika melakukan seleksi dosen
itu yang dinilai paling tinggi itu adalah publikasi artikel ilmiahnya. Sudah berapa dia punya artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi. Nanti nilainya sangat tinggi, karena ini sekarang memang sedang sangat digalakkan oleh kementerian, baik Kemendikbud maupun Kementerian Riset dan Teknologi. Ya. Itu sedikit pengantar mengenai manfaat publikasi ilmiah. Jadi kenapa sih kok banyak pelatihan tentang penulisan artikel ilmiah? Ya, ternyata memang bagi teman-teman yang pengen fokus dalam pengembangan karir akademik, insya Allah akan sangat bermanfaat. Baik, lanjut dulu. Nanti di beberapa saat teman-teman akan saya beri kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu ya sebelum dilanjutkan. Teman-teman sekalian, secara sederhana artikel itu bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah artikel yang ditulis sebagai hasil studi pustaka. Jadi penelitian teman-teman itu merupakan hasil dari penelusuran studi pustaka. Penelusuran terhadap buku-buku yang ada di perpustakaan, ya, atau buku-buku yang diterbitkan secara online, e-book atau artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal. Itu namanya studi pustaka, ya. Teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi mungkin ada juga yang sedang mengerjakan skripsi melalui studi pustaka. Biasanya itu di kampus-kampus tertentu, ya, kampus yang banyak mengembangkan pemikiran, itu biasanya misalkan begini ya, pendidikan atau pembaharuan pendidikan menurut Gus Dur. Nah, itu adalah contoh penelitian skripsi studi pustaka. Jadi dia ingin menulis tentang Gus Dur, sumbernya adalah dari buku-buku yang sudah ditulis orang lain tentang Gus Dur. Bagaimana sih pembaharuan pendidikan menurut Gus Dur? Atau bagaimana sih pembaharuan pendidikan menurut Ahmad Dahlan? Padahal Ahmad Dahlan sekarang sudah tidak ada. Oh, bisa caranya yaitu dengan menelusuri atau mengkaji buku-buku tentang Ahmad Dahlan. Bagaimana sih pembaharuan pendidikan menurut Ahmad Dahlan? Nah, itu namanya studi pustaka. Nanti akan banyak kita manfaatkan di slide berikutnya soalnya. Ini mohon dipahami dulu ya. Kemudian yang kedua adalah artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian empiris. Misalkan teman-teman yang sekarang sedang mengerjakan skripsi, teman-teman ingin menulis atau meneliti tentang bagaimana metode pembelajaran yang menyenangkan bagi anak berkebutuhan khusus di SD Negeri X. Nah, jadi teman-teman ingin menulis tentang metode pembelajaran yang menyenangkan bagi anak berkebutuhan khusus dan datanya itu diperoleh dari sekolah, ya. Itu namanya artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian empiris. Nah, di masa-masa COVID seperti ini, biasanya ada kampus-kampus tertentu yang mengarahkan supaya misalkan, oh mahasiswa nulis skripsinya sesuai hasil studi pustaka saja, karena sekolah-sekolah sedang libur. Banyak sekarang seperti itu ya. Jadi tidak harus ke sekolah, tetapi teman-teman cukup menggali data dari buku-buku yang sudah diterbitkan. Nah, ini dua jenis ini yang akan kita gunakan untuk diskusi di bagian-bagian selanjutnya. Teman-teman, secara umum
draft artikel itu ya hanya seperti ini ya, bagian-bagiannya. Sesederhana ini. Jadi teman-teman nanti kalau mau nulis artikel, apa saja sih bagian-bagian dalam artikel? Secara umum seperti ini. Ya, mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, kemudian literatur review. Ini saya beri keterangan pilihan karena kadang-kadang tidak perlu, ya. Kemudian metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Jadi rata-rata struktur artikel atau struktur penulisan artikel ilmiah itu ya hanya seperti ini. Ya. Meskipun nanti masing-masing jurnal itu punya beli es krim aturan tersendiri. Tetapi secara umum seperti ini ya. Jadi kalau saya menulis artikel itu biasanya seperti ini dan tidak ada yang ditolak oleh jurnal ya. Nanti kalau misalkan pengelola jurnal punya aturan khusus ya tinggal menyesuaikan ya. Tapi seperti ini secara umum. Tidak ada yang sulit ya. Nanti selama beberapa jam yang kita batasi sampai 2:30 itu ya, kita akan menulis bagaimana membuat judul yang baik, bagaimana membuat abstrak yang baik, bagaimana membuat pendahuluan yang baik, bagaimana membuat literatur review yang baik, bagaimana metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, sampai cara membuat daftar pustaka ya. Karena waktunya terbatas, nanti kalau misalkan tidak sampai selesai ya materi yang lengkap akan saya share ya, akan dikirim email oleh host nanti. Tapi nanti setelah mendengar penjelasan beberapa bagian, insya Allah teman-teman akan mudah, gitu ya. Lanjut. Oke, gimana ya caranya? Saya belum punya pengalaman sama sekali menulis artikel, misalkan. Atau saya sedang ingin menyelesaikan artikel tapi bingung. Atau setelah ikut pelatihan ini saya kok jadi semangat ingin nulis artikel, tapi masih bingung apa yang harus saya kerjakan. Baik, ya. Langkahnya apa? Yang pertama, langkahnya adalah memilih topik penelitian atau tema. Jadi setelah penelitian ini selesai, laptopnya ditutup, ya. Teman-teman yang pertama adalah saya pengen menulis tentang apa ya? Nah, itu namanya topik penelitian. Topik apa yang akan Anda tulis? Nah, ini beberapa prinsip dalam memilih topik penelitian. Jadi, saya pengen menulis apa? Begitu. Jadi, ada beberapa prinsip dalam memilih topik penelitian. Yang pertama, usahakan sesuai dengan minat. Ya. Dengan ketertarikan, dengan minat. Saya senang dalam bidang apa? Karena menulis artikel itu prosesnya tentu tidak sehari 2 hari selesai. Biar Anda tetap semangat, tetap antusias, maka yang ditulis itu harus sesuatu yang menyenangkan bagi Anda. Jangan sesuatu yang tidak menyenangkan. Misalkan Anda tidak terlalu senang dengan mata kuliah tertentu ketika di kampus. Ya, misalkan saya sebut tentang ya banyak orang tidak senang dengan pembelajaran matematika misalkan. Setiap kuliah matematika kok perut saya sakit. Ya jangan menulis tentang itu. Nanti setiap buka laptop, membuka file artikel, perutnya langsung sakit. Ya, artikelnya tidak akan jadi usahakan sesuai dengan minat. Kemudian
usahakan sesuai dengan prodi kuliah. Ya, karena ini saya sampaikan di depan tadi, ini penting untuk membangun karir di masa depan. Karir teman-teman yang misalkan kuliahnya di pendidikan matematika, tentu ke depan pengen jadi guru profesional dalam matematika. Atau ingin jadi dosen profesional pendidikan matematika. Tentu karya-karya yang teman-teman buat juga harus selaras dengan itu, ya. Sebaiknya. Ada yang kuliah di ekonomi, ya nulisnya kalau bisa tentang ekonomi. Karena tadi akan membangun track record Anda. Up to date, ya topiknya masih banyak disenangi orang.